Wedaran 10. Menegakkan Dharma. Seusai menikmati hidangan lezat berupa sayur mayur dan rebung, perbincangan Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi berlanjut. Sukesi, jagat raya dengan segenap planetnya adalah tempat menjalani kehidupan bagi jiwa-jiwa yang merupakan pancaran Sang Hyang Hurip. Seperti bumi yang menjadi tempat tinggal kita saat ini. Nah, nyatanya, bumi telah ada terlebih dulu sebelum manusia tinggal di dalamnya. Sebelum dihuni manusia, keadaan bumi penuh keindahan. Segalanya tumbuh dalam keseimbangan. Hutan hijau, sungai jernih, binatang beraneka rupa, memanggungkan pertunjukan kehidupan yang mempesona. Lalu datang manusia. Apa yang terjadi? Di satu sisi muncul peradaban manusia yang selaras dengan apa yang sudah ada di bumi, sehingga jagat yang telah indah sejak semula menjadi kian indah. Tapi di sisi lain, terjadi perusakan bumi lewat banyak cara. Hutan digunduli manusia yang serakah, sungai-sungai dikotori limbah yang dihasilkan manusia, dan, lebih parah lagi, terjadinya perang. Semua yang ada di bumi ikut menderita, termasuk tumbuhan dan hewan. Kemudian, di antara sesama manusia sendiri, kita bisa melihat ada kehidupan masyarakat yang penuh keseimbangan, tapi ada pula kehidupan yang penuh pertentangan atau penindasan. Semua itu dimungkinkan terjadi karena manusia punya kehendak bebas dan dianugerahi daya sesuai lakunya untuk berbuat apa saja yang dia mau. Dengan latar inilah Dharma perlu ditegakkan. Manakala ada orang-orang yang melakukan perusakan dan telah melampaui batas sehingga membahayakan kehidupan bersama, itulah saatnya bagi siapapun yang diberi wewenang dan kemampuan untuk bertindak tegas. Jadi pertarungan dan peperangan dibolehkan jika alasannya untuk menegakkan Dharma. Sukesi, ada kalanya ketidakseimbangan dalam hidup memang tak bisa diselesaikan dengan sekadar kata-kata dan kelembutan. Orang-orang tertentu yang melakukan perusakan dan penindasan tentu perlu dihadapi dengan cara serupa, terutama saat kata-kata tak lagi bermakna. Akan tetapi, tetap saja, semua perlu berada dalam tuntunan Sang Guru sejati. Tindakan menegakkan Dharma sewajarnya dijalankan dalam keheningan jiwa, dengan semangat kasih murni. Kita melumpuhkan seseorang karena mengasihi dia dan orang-orang di sekelilingnya yang bisa menjadi korban. Inggih, Bapa, aku mengerti. Sekalipun jika sudah bicara perang, aku susah untuk menerimanya. Itu sesuatu yang sungguh aku takutkan. Sewajarnya demikian. Perang hanya diizinkan jika terjadi perampasan terhadap kedaulatan negara ketika penduduk suatu negeri ditindas dan tak ada cara lain untuk mengatasinya. Tetapi sungguh tak patut perang dilakukan untuk meluaskan jajahan. Perang yang dilakukan karena keserakahan, agar negaranya makin luas dan makin kaya sumber daya, hanya mendatangkan karma buruk bagi semua pihak yang terlibat dan bertanggung jawab. Di samping itu, akan membawa derita bagi mereka yang berada di kawasan perang, padahal mereka tak tahu menahu dan tak punya kepentingan apa-apa. Aku mengerti, Bapa, ketegasan memang bisa terasa pahit, tapi tetap dibutuhkan pada saatnya, ketika perusakan dan penindasan hanya bisa dihentikan dengan kekerasan. Ya, saat itulah engkau mesti membedakan mana kasih dan mana rasa kasihan. Kasih muncul dari tuntunan guru sejati, terjawantah dalam sikap lembut dan tegas sesuai kebutuhan untuk melakukan penyelamatan. Sedangkan kasihan adalah ungkapan perasaan yang lemah, yang belum tentu membawa keselamatan bagi yang mengasihani maupun dikasihani. Jika engkau membiarkan seseorang membahayakan banyak orang hanya karena kasihan kepadanya, itu bukan bentuk kasih. Itu bentuk ketidakmengertian akan kasunyatan yang dihadapi. Dharma ditegakkan dengan sikap yang tepat sesuai kebutuhan dan keadaan tertentu. Sang Guru sejati niscaya memberikan tuntunan bagi sang jiwa untuk mengambil tindakan tepat. Sebentar, Bapa, dalam perkara kejahatan kepada seseorang, bukankah selalu tercermin keadilan? Mereka yang dijahati pasti pernah menjahati orang lain. Tidak mesti begitu, Sukesi. Di jagat raya ini seseorang memiliki kebebasan dan kemungkinan untuk tidak berbuat adil, termasuk dengan menjahati orang lain yang sebenarnya tak layak mendapatkannya. Hanya karena lemah atau kurang waspada, mereka menjadi korban kejahatan. Justru, para penegak Dharma punya tanggung jawab untuk menolong orang-orang seperti ini. Bisa dimengerti, Bapa. Justru jika ada seseorang yang menjahati orang lain yang tak patut dijahati, ia pasti menuai buah perbuatannya.
Kalau hanya menjadi alat semesta untuk membuat seseorang yang telah berbuat kerusakan mendapat balasan setimpal, tentu ia terbebas dari karma buruk. Demikian adanya. Nah, ada satu hal yang telah engkau singgung meski dalam latar berbeda. Gini, sebenarnya memang para penegak dharma hanya menjadi alat sang sumber kehidupan untuk melebur pelaku angkara murka yang melampaui batas. Ini dilakukan demi memelihara jagat raya khususnya bumi, tetap bisa menjadi tempat bagi manusia untuk melanjutkan kehidupan dan pembelajarannya. Jadi kuasa dalam melebur tak bisa dipakai sembarangan, mesti berada dalam bingkai keadilan menurut tuntunan guru sejati. Lebih jauh bisa aku ungkapkan, tugas penegakan dharma ini pula yang menjadi dasar lahirnya orang-orang tertentu yang telah merengkuh kesadaran jiwa agung dan mencapai keadaan sebagai manusia sejati di alam tinggi. Mereka turun kembali ke bumi bukan karena akibat perputaran alam, melainkan karena sukarela atas dasar kasih terhadap para penghuni bumi. Mereka terlahir ke bumi dengan tugas membangkitkan kembali kesadaran manusia agar daya merusak yang telah tersebar bisa diatasi dan kehidupan bisa lestari. Kita bisa menyebut mereka sebagai utusan jagat kadewatan yang bertugas meruat bumi. Dewi Sukesi menyimak wedaran Resi Wisrawa secara saksama. Terang kesadaran menyelimuti nalarnya. Aku mengerti, Bapak, tapi masih ada pertanyaan lagi. Apakah pribadi-pribadi berkesadaran luhur ini lahir hanya pada masa tertentu dan tidak di sepanjang waktu? Semesta memang punya putaran-putaran tertentu sebagaimana siang dan malam, musim hujan dan musim kemarau. Ada masanya peruat jagat datang ke bumi saat bumi mencapai titik kehancuran yang dahsyat. Inilah biasanya masa peralihan dari kegelapan menuju kebangkitan rohani. Bagaimana perputaran itu terjadi? Apakah seperti perputaran siang dan malam yang pasti berlangsung tanpa bisa dipercepat atau diperlambat manusia? Ini kenyataan yang berbeda, Sukesi. Manusia sendiri yang membentuk watak dari sebuah zaman. Menjadi gelap atau terang tergantung pada kesadaran bersama manusia. Jika kebanyakan manusia memilih untuk berada dalam ketidaksadaran dan terjebak dalam keakuan dan ambisi pribadi, tentu bumi akan mengalami masa kegelapan. Bumi akan dilukai, orang akan ditindas. Tapi bukan semesta yang memaksakan perputaran ini terjadi. Manusia sendiri yang memilihnya. Jika kecenderungan itu diteruskan, ujungnya bumi akan mengalami kerusakan parah hingga terjadi penyeimbangan dalam bentuk bencana yang luar biasa. Jika banyak manusia memilih untuk hidup selaras dengan tuntunan sang guru sejati, tentu saja gambaran suram seperti yang tadi diungkapkan belum tentu terjadi. Seperti keadaan kita saat ini, Sukesi. Jika sastra jendra tetap menjadi ilmu rahasia yang tadi mengerti banyak orang, lambat laut dunia akan diliputi kegelapan. Sebaliknya, jika semakin banyak orang mengerti sastra jendra, dunia akan mengalami kebangkitan rohani. Akan semakin banyak orang berkesadaran bisa menjalankan dharmanya memperindah jagat. Jadi perputaran semesta dalam perkara kegelapan dan kebangkitan rohani ternyata adalah tanggapan dari apa yang dilakukan manusia Bapa. Demikianlah, Sukesi. Jika demikian, kita tak bisa berdiam diri menunggu masa kebangkitan muncul dengan sendirinya. Tentu saja, masa kebangkitan muncul sebagai buah kerja kita. Jika mereka yang berkesadaran tekun dan terus-menerus memberikan pelayanan, sehingga semakin banyak yang tersadarkan, kesadaran bersama akan meningkat dan masa kegemilangan rohani akan menjelang. Jika saat ini bumi mengalami masa kegelapan, manusia sendiri yang menentukan cepat atau lambatnya masa itu berakhir. Begitulah, sama saja dengan keadaan dirimu. Adalah benar setiap pribadi memiliki takdir tersendiri, yang disebabkan oleh pengaruh benda-benda kosmik saat dia lahir. Tapi pada akhirnya, diri pribadi yang menentukan saat kejatuhan dan kebangkitannya. Kita menciptakan kesempatan dengan kerja keras dan ketekunan, Sukesi. Saat indah atau buruk tak bisa datang begitu saja. Itu kabar yang menggembirakan, Bapak. Sungguh menyedihkan apabila zaman kegelapan sudah ditetapkan waktunya, sehingga apapun yang dilakukan manusia tak akan mengubah keadaan selama belum mencapai ujung masa kegelapan sebagaimana yang ditetapkan semesta. Jika misalnya semesta telah menetapkan bahwa masa kegelapan akan berjalan selama 1000.000 tahun, apapun yang kita lakukan tak akan banyak berpengaruh. Layak disyukuri tidak begitu keadaannya. Semua tergantung kerja kita. Jika orang-orang berkesadaran bersedia bekerja keras dalam kerjasama yang indah, tentu masa kegelapan bisa segera dipungkasi.
Demikian juga sebaliknya, jika kita berada di masa kegemilangan, lalu memilih untuk bertindak bodoh dengan melawan tuntunan guru sejati, dan kebiasaan itu menular ke banyak orang, serta-merta masa kegemilangan segera berubah menjadi kegelapan. Inggih, Bapak, tampaknya memang antara waktu dan kerja keras ini saling bertaut dan mempengaruhi. Kerja keras di waktu yang tidak tepat tentu tak mendatangkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Tapi, tanpa kerja keras, kesempatan itu tidak akan hadir. Atau, jika hadir, bisa terlewatkan karena kita sendiri yang tak siap. Maka, saat ini, pusatkan kesadaranmu pada laku menata diri, lalu bagikan kesadaranmu kepada siapapun yang siap menerimanya. Nikmati semua tahapannya, tak perlu berpikir tentang hasil akhir. Dalam menegakkan dharma, yang terpenting adalah ketulusan dan kerja keras, bukan apa yang bisa engkau dapatkan. Lakukan yang terbaik, sadarilah bahwa itu akan menggerakkan kekuatan semesta guna menggenapi cita-citamu, membuat semua impianmu menjadi nyata. Demikianlah perbincangan malam itu dipungkasi. Kesunyian malam semakin dalam. Sebagian besar penghuni Alengkadi Raja terlelap dalam tidur nyenyak kecuali sebagian prajurit penjaga atau yang memilih untuk menjalankan laku manekung. Sebelum beristirahat, Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi bersemedi bersama menyelami diri, meresapi keheningan.